Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 10.1.4 ya. Configure initial router setting. Saya baca dulu backgroundnya. In this activity, you will perform basic router configuration tasks. You will secure access to the CLI and console port using encrypted and plain text password. You will also configure message for users who are logging into the router. This banner warns unauthorized user that access is prohibited. Finally, you will verify and save your running configuration. Nah, jadi di aktivitas ini saya akan melakukan konfigurasi router dasar. Nah, di sini saya akan mengamankan akses ke CLI dan console port ya, menggunakan password yang terenkripsi dan password yang data raja gitu. Nah, saya juga di sini akan mengkonfigurasi pesan untuk user yang login ke router. Nah, langsung aja. Choose a console cable. Di sini pertama kita sambungkan dulu ya kabel konsolnya. Terus terus di sini kita suruh buka routernya, oke. Lanjut ke step 2. Enter show running config. Show running config. Nah, show running config ini perintah ya, ini perintah untuk melihat konfigurasi yang ada saat ini. Ini konfigurasi yang ada sekarang yang saat ini ada. Nah, ini ada misalkan konfigurasi untuk port gitu kan. Terus apa? Konfigurasi hostname gitu. Nah, itu ditampilkan di sini. Nah, terus di sini ada pertanyaan nih. What is the router hostname? Hostname routernya itu ini, router. Misalnya router, how many fast Ethernet interface. Nah, yang di sini fast Ethernet yang dipunya router itu ada 4 fast Ethernet. Kalau gigabit ada 2 gigabit. Serialnya ada 2 juga ya. What is the range of value shown? Nah, di sini ada konfigurasi ya, VTY 0 sampai 4. Ini value konfigurasinya itu login ya. Display the current content. Nah, tapi yang di bukan. Ya, coba kita cek dulu nih. Show start config. Nah, startup config is not present ya kan ya. Kenapa kan? Why does the router respond with the startup config is not present? Waktu kita kasih perintah startup config, karena konfigurasinya ini belum di copy ya, belum di copy ke startup config ini gitu, belum disimpan, nah ya, belum disimpan ke startup config. Nah, itu baru ada di running config aja, config yang berjalan saat ini gitu. Tapi di startup config itu belum ada. Nah, gunanya startup config ini buat apa? Sesuai namanya ya, startup config. Yaitu konfigurasi yang akan dibaca eh, waktu routernya itu booting gitu. Kalau running config itu kan config yang ada saat ini gitu. Nah, kalau misalkan kita close, kita keluar, kita matiin routernya.
Nah, running config itu bakal hilang. Konfigurasi-konfigurasi yang ada di running config itu bakal hilang gitu. Nah, waktu waktu routernya itu dihidupkan, itu yang dibaca itu startup config gitu. Jadi kalau startup config-nya kosong, kalau kita matiin terus hidupin lagi routernya, dia bakal nggak ada konfigurasi apa-apa gitu. Jadi maka dari itu kita kalau misalkan konfigurasi nih, kalau mau nge-save, caranya nge-save di sini itu ya itu dari copy konfigurasi dari running config-nya ini ke startup config gitu. Lanjut step part 2 ya, step 1 konfigurasi router. Host name berarti nah, host name-nya diganti ke router 1. Ya udah nih udah ganti ya. Tandanya ini R1. Ini root yang sebelumnya kan tadi kan router ya. Di mana? Di sebelah hashtag kiri kan sebelumnya router ya. Nah, sekarang R1. Terus konfigurasi banner ya. Message of the day, oke. Banner MOTD. Pesannya unauthorized access is strictly prohibited. Enter, nice. Nah, Banner MOTD ini nanti gunanya dia bakal munculin pesan ya kalau ada user yang login gitu. Terus apa ini? Encrypt all plain text password. Mana password gitu? Ada tuh di sini password. Mau kita buat dulu passwordnya berarti ini kan disuruh buat dulu passwordnya. Misalkan kita isi enable password Cisco ya. Nah, ini unencrypted berarti kita buat yang passwordnya itu gak ke enkripsi gitu ya. Cisco. Kalau kita lihat di sini, do show config kalau kita lihat di sini. Nah ini enable password Cisco nih dia apa ya datar aja gitu plain gitu. Tidak nggak terenkripsi jadi kelihatan di sini enable password Cisco gitu kan kelihatan jadi nggak aman gitu. Nah sekarang kita buat yang terenkripsi. Kita buat password buat ini ya password untuk mode privilege ya, untuk mode rootnya. Terus kita ini selanjutnya kita buat password yang terenkripsi. Caranya enable secret. It's a secret. Enter. Kita lihat. Nah, di sini kan tadi tadi kan enable password Cisco ini kan plain doang ya. Nah, ini yang enable secret di sini tadi kan passwordnya ini ya, it's a secret ya. Tapi di sini dia jadi apa karakter random. Dia dia itu di hash gitu, jadi acak gitu karakter-karakternya gitu ya ditampilin di sini gitu kan. Jadi lebih aman gitu. Kalau orang-orang buka running config-nya nggak bisa tahu password kita apa gitu. Nah, kalau Cisco gini kan pasti ketahuan nih kita pasti buka kalau pas buka dia buka running config-nya pasti ketahuan nih kalau passwordnya Cisco kalau nggak di enkripsi gitu. Terus password konsol. Kalau mau konfigurasi password konsol itu harus masuk dulu ya ke
line console-nya, line console 0. Nah, lalu kita kasih passwordnya, password let me in. Terus sip. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini kan apa ya, passwordnya ini kan datar nih ya, sama kayak yang password Cisco tadi. Ini kan nggak kayak enkripsi nih. Nah, kita bisa buat dia jadi terenkripsi gitu. Ini dibikin login dulu. Nah, kita buat dia terenkripsi, itu caranya service password encryption ya, soalnya itu. Terus enter. Nah, jadi ini sekarang semua password yang tadinya plain, yang tadinya nggak di hash, sekarang jadi angka random, sekarang jadi karakter yang random. Nah, sudah terenkripsi sekarang. Untuk client console juga udah ke enkripsi ini passwordnya. Kita lanjut ke step 2. Verify the initial setting by giving the configuration for. Udah tadi, udah ya, udah bener ya. Nah, exit. Nah, di sini muncul kan ya nih pesan yang tadi kita setting nih. Muncul kan ya, unauthorized access is strictly prohibited. Muncul kan ya banner MOTD-nya. Terus kita login. Harusnya tadi kita bisa login pakai Cisco atau pakai yang tadi apa namanya? It's a secret ya. Coba kita pakai Cisco coba. Cisco, enter. Oh, nggak bisa. Cisco. Oh, enggak. Ini kita login konsol dulu ya. Let me in. Nah, baru pas enable, pas apa? Kita mau mau masuk ke mode privilege-nya, lalu kita masukin password Cisco. Tuh, nggak bisa. Cisco. Bad secret. Coba pakai yang it's a secret. Nah, baru bisa dia pakai yang it's a secret ya. Oh, ini sama ada pertanyaannya di sini nih. Why would kenapa enable secret password yang eh, yang bisa akses ya, yang bisa mengakses privilege modenya gitu kan. Kenapa yang passwordnya nggak lagi valid gitu? Kenapa yang passwordnya nggak lagi valid? Karena password yang Cisco ini dia dia itu kan karena apa ya, routernya itu lebih, menurut saya ya, saya juga kurang tahu sebenarnya, tapi menurut saya ini karena routernya itu lebih mengutamakan yang di hash gitu. Jadi itu adalah salah satu metode keamanan dari si router ini gitu. Jadi kalau ada dua password, yang satu password yang dienkripsi, yang satu password yang nggak dienkripsi, dia bakal memvalidkan password yang dienkripsi. Jadi yang password yang nggak terenkripsi ini nggak valid gitu loh. Nah, stay. Save the configuration file to NVRAM. Nah, kita save ya. Salah satu copy running config ke startup config. Oke.
Tuh, pakai do. Nah, gitu. Oke. Oke nih ya. Jadi nanti ini udah ke save nih ya. Jadi kalau ini router dimatiin, jadi lagi dia tetap ada konfigurasinya gitu, nggak hilang. Lanjut ke step 2, Ultra Cable Vision Storage. Apa ini? Nge-flash ya. Nge-flash apa ini? Di desa tapi gimana nih? Show flash. Jangan lupa pakai do show. Do show flash. How many files are currently stored in flash? How many files? Ada 3 file di sini yang disiapkan store di flash. Which of this file would you guess is the ISO image? ISO image ya. ISO image-nya di sini menurut saya yang ini nih, yang .bin. Menurut saya ISO image-nya ya. Karena ekstensinya .bin gitu. Why do you think? Nah, kenapa kenapa saya berpikir kalau ini ISO image-nya ya? Karena ini file ini ekstensinya .bin ya, bukan XML. .bin ini eh, apa ya? Saya agak lupa ya, .bin itu apa. Coba saya tanya ChatGPT. Apa itu ekstensi .bin? Nah, kan data bidar mentah gitu. Dia juga, nah ini dia bisa jadi CD atau DVD ya. Nah, mirip ISO gitu. Itulah kenapa saya berpikir kalau ini adalah file ISO-nya, ISO image-nya karena saya juga pernah ya ngejalanin file .bin ini, dan .bin ini bisa jadi kayak sebuah apa ya? Dia bisa bisa untuk menjalankan sebuah aplikasi juga bisa sih file ini. .bin ini. Karena saya pernah nyoba .bin ini untuk game. Copy, copy, startup, config, slash. Tadi kan cara nge-copy, coba nge-copy config dari startup config ke flash ya. The router prompt you store in file in flash using the name is bracket. If the answer is yes, then press enter. If not, type on show to show flash. Nah, ini ada file baru di sini ya. Di sini ada file baru di sini startup config. Oke, jadi ya, nah, sekarang konfigurasi kita ada di flash ya.
Nah, ini udah bisa nih sekarang nih di copy paste untuk router Cisco yang lain gitu. Oke, udah selesai ya. Segitu saja video dari saya. Saya Gede, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.